hidup berdampingan dengan damai dengan seluruh keluarga, sehingga toleransi antar umat beragama harus kita junjung tinggi. Sekali lagi perkenankan kami untuk beribadah dalam konsep agama Kristen. Mari kita mulai ibadah pengucapan syukur keluarga ini dengan bersukacita bersama. Kita bangkit berdiri, memuji memuliakan Tuhan di hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Dia menolong keluarga ini, bahkan kita semua, untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu.
damai sejahtera atas Israel. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah yang renungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Salam. Dari seluruh rangkaian bacaan ini, saya beri judul Rumah Doa. Rumah Doa. Bapak Ibu keluarga kasih Tuhan, bicara tentang rumah doa bukan hanya bicara tentang gereja saja, tapi bicara tentang rumah doa adalah tempat di mana penghuninya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris, rumah itu ada dua penamaan. Yang satu disebut house, yang satu disebut home. Anak saya, kalau saya katakan back to house, dia keberatan. Karena bagi dia berbeda antara house dan home. House itu bangunan fisik, bentuk dan desain bangunan itu disebut dengan house. Sedangkan home itu suasana, keadaan di tempat itu. Di situ perbedaannya. Home menunjukkan perasaan nyaman, aman, ada ikatan emosional, sehingga orang selalu katakan back to home, bukan back to house. Kembali ke rumah. Tidak ada orang yang tidak merindukan bahwa rumahnya itu adalah tempat ternyaman di seluruh tempat, di seluruh bumi. Selain surga, kan itu nanti. Pak Pendeta, jangan dulu ke surga. Bikin surga di sini, dan pasti surga nanti akan kita nikmati. Tidak ada tempat ternyaman. Wow, walaupun kita di hotel bintang 5 masih lebih nyaman di lantai 3 di sini, sambil ditiup angin. Home menunjukkan suasana, situasi, keadaan di mana orang selalu dan ingin merindukan ke situ. Kalau house, orang bisa katakan guest house, tidak ada home house. Guest house itu rumah atau bangunan untuk atau pondok untuk tamu. Ya, sebaik-baiknya bangunan itu rasa nyamannya lebih nyaman di home, lebih nyaman di rumah. Kalau orang Toraja mengenal konsep disebut tongkonan. Tongkonan itu rumah adat. Biasanya proses pembangunannya didahului oleh ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi tertentu. Kenapa? Supaya tongkonan itu kemudian menjadi tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan. Biasanya arahnya harus ke utara. Kenapa? Karena di sana di utara Puya, di sana Puang Matua berada. Proses-proses itu dilakukan supaya ada jaminan kepada penghuninya kelak bahwa ya kita akan aman karena seluruh sistem, seluruh kebiasaan, seluruh tradisi atau apapun itu kita kerjakan di dalam proses membangun rumah itu. Kalau kita tentu sebagai orang percaya tidak lagi demikian. Mau ke utara, mau ke selatan, mau tiangnya 100, mau tiangnya ya biasanya harus genap. Kenapa kalau tidak genap biasanya tumpang jatuh. Tapi motivasinya tidak lagi harus menghadap kemana dan seterusnya. Karena bagi kita damai sejahtera dalam keluarga tidak lagi ditentukan dari mana datangnya arah mata angin atau matahari terbit. Tapi damai sejahtera dalam sebuah keluarga ditentukan oleh cinta dan kasih sayang. Inti rumah yang bahagia adalah cinta dan kasih sayang. Terlalu jauh mungkin kalau saya harus berkata begini, tapi izinkan saya menyampaikan ini. Ada banyak keluarga yang terus-menerus mengejar harta benda, berpikir bahwa kalau saya punya ini, punya itu, istri saya akan bahagia. Kalau kami punya ini, punya itu, maka kami sekeluarga akan bahagia. Catatan serius bagi kita di hari mengucap syukur ini. Akhir-akhir ini banyak keluarga bercerai bukan karena persoalan harta benda.
Bukan karena tidak ada apa dimakan, bukan. Perceraian sekarang terjadi karena hilangnya kasih sayang di dalam keluarga. Sehingga dengan begitu tidak salahlah Mazmur 128 ini hendak menceritakan kita bahwa damai sejahtera akan ada di sini dan akan terus dinikmati oleh keluarga ini. Jikalau dengan sungguh-sungguh keluarga ini takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka apa yang akan terjadi? Engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu. Berbahagialah engkau dalam segala keadaanmu. Engkau akan melihat istrimu mendampingimu dengan segala sukacita. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itulah laki-laki yang diberkati. Sesungguhnya demikianlah diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan sesungguhnya demikian juga seorang istri yang diberkati, bahwa suaminya, anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejanya. Artinya apa? Artinya bahwa anak dan suaminya selalu merindukan ingin pulang ke rumah karena masakan istri lebih enak dari masakan-masakan di tempat lain. Sudah banyak suami sekarang yang lebih senang makan di warung daripada makan di rumahnya sendiri. Sekalipun sama-sama dia yang potong. Kita bawa ke dieta dari Baras. Kita semua bersuka cita bersama dengan keluarga ini. Boleh melihat dan menghitung-hitung berkat Tuhan. Rumah yang diberkati adalah rumah bukan karena posisinya, bukan karena bentuk dan desainnya, tapi rumah yang di dalamnya seluruh isi rumahnya hidup dalam cinta dan kasih sayang. Sepanjang hari, sepanjang waktu mereka berdoa, mereka menjadikan rumahnya sebagai rumah doa. Menjadi rumah doa tidak sebatas tempat nyanyi dan baca Alkitab, tapi bisa menjadi tempat di mana orang lain menemukan pertolongan, di mana orang lain mendapat bantuan, di mana rumah ini kita rindukan bahwa terbuka untuk semua orang, seperti yang sudah terjadi jauh sebelum hari ini. Ada banyak harapan-harapan yang dititipkan baik itu jemaat maupun keluarga tentang kehidupan keluarga ini. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjadikan rumah ini sebagai rumah doa? Hiduplah dalam takut akan Tuhan siang dan malam. Berbahagialah keadaan keluarga ini. Istrinya akan menjadi seperti pohon anggur, anak-anaknya akan ada di sekeliling mejanya. Demikianlah hidup laki-laki yang diberkati Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan di sini. Yang susah akan menemukan kesenangan di sini. Yang lemah akan dikuatkan di sini. Di tempat ini, tempat yang sudah diberikan kepada keluarga ini. Kita tentu bersama dengan keluarga ini akan melangkahkan kaki ke dalam rumah yang baru ini. Sebagai simbol, kita akan melangkahkan kaki di dalam nama Tuhan yang sudah mengasihi keluarga ini. Selamat mensyukuri berkat Tuhan, baik itu karena berkumpul bersama dengan keluarga, juga karena rumah yang boleh diselesaikan ini, serta anak-anak yang boleh sehat dan kuat. Dan untuk segala pekerjaan dipercaya keluarga ini, kalau mereka sampai di titik ini, itu sungguh-sungguh hanya karena kemurahan Tuhan. Jadikanlah rumah Anda sebagai rumah Tuhan. Mazmur 101 ayat 2, Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar, saya ulangi, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dengan kami. Hanya Tuhan yang menjamin.
coba 288. Yang rindu keluarga ini disampaikan kepada Tuhan di tengah ibadah pengucapan syukur ini. Pertama, mereka bersyukur karena penyertaan Tuhan nyata sehingga boleh menyelesaikan pembangunan rumah tinggal ini dengan baik. Itu karena Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Yang kedua, mereka bersyukur karena seluruh keluarga datang dari berbagai tempat, dari Luwu, Mamuju, juga dari tempat-tempat sekitar Mamuju Tengah. Dan mungkin sebagian nanti sesudah acara ada yang akan kembali. Kita akan mendukung dalam doa keluarga, lepas keluarga. Kemudian tetap kita dukung dalam doa keluarga Bapak Sonia dalam pekerjaannya, dalam pendidikan dua anak kekasihnya. Mari kita teduhkan diri, kita bersama-sama berdoa. Secara fisik, rumah ini telah selesai dalam ukuran keluarga. Namun, sebagai orang percaya, kepadamu kami berdoa, kiranya
seluruh hal. Ketika mereka tinggal menetap mendiami rumah ini, segala berkat Tuhan akan tercurah untuk kehidupan keluarga ini. Untuk itu kami berdoa sebagai orang-orang percaya, kiranya di tempat ini, di rumah tinggal ini, keluarga ini bertumbuh di dalam iman, menikmati bahwa betapa Tuhan baik dan mengasihi hidup mereka, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka dibuat berhasil. Orang tua, baik itu suami atau istri, anak-anak, saudara-saudara, ibu kekasih, mama tua atau oma, semua dalam keadaan yang sehat. Kami percaya bahwa peristiwa itu dilakukan Tuhan sebagai bukti dari kemurahan dan kasih Tuhan untuk keluarga. Diberkatilah kiranya semua orang yang telah berjerih lelah mengambil bagian bersama dengan keluarga ini dalam proses pembangunan rumah ini, baik itu sebagai tukang atau tenaga dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan persahabatan, membantu keluarga ini membangun rumah ini. Kami berharap dan merindukan kiranya hidup mereka terberkati. Usaha dan pekerjaan keluarga ini diakui bahwa mencapai hasil yang baik karena kemurahan Tuhan, sehingga kepada Tuhanlah diangkat pengucapan syukur ini. Kami berdoa bersama dengan niat dan maksud keluarga ini untuk masuk dalam rumah ini. Bersamaan dengan itu juga berkat Tuhan tersedia di sini, di rumah ini, sehingga di dalam menempati rumah ini, kebahagiaan yang akan mereka nikmati dan berkat Tuhan akan mereka hitung siang dan malam. Kami bersyukur bahwa di dalam ibadah pengucapan syukur ini ada banyak keluarga yang hadir dari Luhut, dari Mamuju, dari Toraja, dari Mamuju Tengah, dan tempat-tempat lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami tahu bahwa kehadiran mereka menjadi simbol cinta dan kasih sayang, menjadi wujud syukur bersama. Untuk itu, kami percaya bahwa selama mereka ada di sini, mereka membangun hubungan yang baik, kegembiraan dan sukacita, canda dan tawa dalam ungkapan syukur. Dan kami berdoa, jikalau mereka berencana untuk kembali sesudah acara dan kegiatan, baik hari ini maupun besok, harapan kami, Tuhan menjaga mereka. Kami percaya dan kami pastikan mereka akan tiba di rumah mereka dengan selamat sentosa karena kemurahan Tuhan. Yang masih akan tinggal bersama dengan keluarga, Engkau kiranya membuat perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang akrab dan penuh dengan cinta. Usaha dan pekerjaan keluarga ini, kelanjutannya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati seluruh usaha dan pekerjaan keluarga ini. Engkau berkati Bapak Sonia, Mama Sonia di dalam keberadaan mereka, menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi suami dan istri, menjadi seorang pengusaha atau pekerja Kristen. Engkau kiranya memberi kebijakan, membuat hidupnya arif dalam segala perkara, sehingga apa yang dikerjakannya, yang dilakukan keluarga ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Dua anak kekasihnya dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, kerinduankan bahwa mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, tumbuh menjadi anak yang sehat, karena Tuhan menjaga dan menyertai mereka siang dan malam. Di seluruh kegiatan ini ada banyak orang yang mengambil peran, apapun bentuk peran mereka, baik dalam lingkungan masyarakat di sini
ataupun yang datang dari tempat lain. Kami berdoa kiranya segala jerih dalam mereka menjadi saluran berkat untuk hidup mereka. Ada beberapa keluarga kami yang bekerja di dapur, mengatur seluruh kegiatan ini sebagai bagian dari kebersamaan. Hamba-hamba Tuhan dari beberapa gereja boleh hadir. Kami berdoa kiranya tentu kehadiran mereka menambah sukacita di tengah-tengah keluarga besar ini. Saudara-saudara kami yang tidak sekeyakinan dengan kami mengambil bagian penting dalam seluruh kegiatan ini. Meski kami berbeda keyakinan, kami berdoa kiranya nikmat, berkat mereka rasakan dalam keluarga mereka pribadi lepas pribadi, dan ajari kami melihat dan meneladani kebersamaan di tempat ini sebagai sesuatu yang diajarkan Tuhan kepada kami sekalian. Ampuni kami jika dalam sepanjang kegiatan ini ada kelemahan yang dilakukan baik oleh keluarga maupun oleh persekutuan. Biarlah dalam pengampunan-Mu mengizinkan keluarga ini untuk menikmati anugerah dan menemukan kehidupan yang penuh dengan berkat selanjutnya. Kami akhiri harapan ini secara bersama-sama dengan keluarga dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk pembangunan gedung gereja terjauh masa Solo Pangkang, taruh harga 100 satu kali, 150 dua kali, 200 dua kali, 200 dua kali, 203 kali. Satu pangkang 3. Masih pembangunan gedung gereja, taruh harga 100 satu kali,
102 kali. Bicara Pak, berapa? Tambah 100? 1,5, 2 kali. 202 kali. 202 kali. 203 kali. Lu timur. Untuk persekutuan anak dan remaja 201 kali. 202 kali. 203 kali. Persekutuan kaum bapak 201 kali. 302 kali. 302 kali. 303 kali. Masih 20. Untuk persekutuan perempuan taruh harga 200 1 kali. 202 kali. 302 kali. 303 kali. Lu timur. Pemuda taruh harga 200 1 kali. 202 kali. 302 kali. 303 kali. Lu timur. Untuk kas jemaat taruh harga 100 1 kali. 202 orang. 202 orang 2 kali. 202 kali. 2 orang tidak bisa dipotong. 203 kali. Selalu pangkang 3. Untuk kerukunan KKTS taruh harga 201 kali. 202 kali. 302 kali. 3,5 3 kali.
untuk Masjid Antalili, taruh harga 300 satu kali, 300 dua kali, 400 dua kali, 500 dua kali, 500 dua kali, 500 tiga kali. Ya, diulang. Masih Masjid Antalili, taruh harga 100 satu kali, 100 dua kali, 200 dua kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Luhut Timur. Yang KKTS tadi atas nama siapa? Tidak ada yang nyanyi. Yang tahun 200 tadi ulang. Ya, untuk kerukunan keluarga Toraja Salupangkang, taruh harga 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Untuk gereja Toraja Karambua, Luhut Timur, taruh harga 300 satu kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Ya, masih gereja Toraja Karambua, Luhut Timur, taruh harga 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Ikan Bolu, untuk pembangunan gedung gereja Toraja Salupangkang, taruh harga 100 satu kali, 100 dua kali, 200 tiga kali. Luhut Timur. Ya, masih pembangunan gedung gereja Salupangkang, 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. Arman.
Persekutuan Anak dan Remaja, taruh harga 200 satu kali, 200 dua kali, 200 tiga kali. PKB taruh harga Persekutuan Bapak-bapak 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Ibu-ibu 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Untuk pemuda 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Untuk jemaat 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Kerukunan keluarga Toraja Salupangkang 100 banyak orang, 100 satu kali, 100 dua kali, 110 tiga kali. Tidak boleh. Jadi jangan terbuka. Ada jendela di atas. Selesai. Untuk Masjid Antarili 100 banyak orang, 100 satu kali, 100 dua kali, 110 tiga kali. Untuk Gereja Toraja Muhammad, untuk Gereja Toraja Luhur Timur 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Diucapkan terima kasih banyak. Bisa aja. Ya, dikembalikan dari Luhur Timur untuk PKB. Taruh harga 100 satu kali,
200 2 kali. 200 3 kali. Ya, kembali pembangunan. Taruh harga 100 1 kali. 150 2 kali. 150 3 kali. Ya, ke persekutuan perempuan 100 1 kali. 150 2 kali. 150 3 kali. Ya, diucapkan banyak terima kasih kepada kita sekalian yang telah berpartisipasi dalam lelang. Tuhan Yesus memberkati. Kirana, Pak Kiran tinggal kah? Oh, jatuh parang mano. Gambar kamu gua semua. Beras, jarum nipis. Tetibuan. Pulang rekreasi. Rekreasi di pinggir empang. Ayo kita pulang juga Ke rumah ta? Iya. Pulang bakar ikan. Mau bilang dari mau tahu rumah aku ya oh. Bukan gua balik. Sama. Iya, bukanya di sini tuh. Kekasih. Mana bapaknya?